immersing ourselves in a new culture and a new language. It's been fantastic. So there's been a lot of wins. Dari luar negeri, 2 dari Belanda, 1 dari Finland, 1 dari Australia. John Herdman tersenyum lebar. Karena 5 pemain Eropa ini siap jadi WNI, nama-namanya bocor dan kualitasnya bikin lawan langsung waspada. John Herdman kembali membuat publik sepak bola Indonesia heboh. Bukan karena konferensi pers atau pernyataan panas, melainkan karena satu hal sederhana yang justru memicu rasa penasaran besar. Senyumnya, ya. Pelatih asal Inggris itu terlihat begitu tenang, bahkan penuh percaya diri. Senyum itu bukan tanpa alasan. Di balik layar, sebuah rencana besar sedang dijalankan. Rencana yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Kabar yang berhembus semakin kencang menyebutkan bahwa Indonesia akan segera kedatangan 5 pemain diaspora baru dengan kualitas Grade A jelang Piala Asia 2027, dan kali ini nama-namanya mulai terungkap. Nama pertama yang paling santer dibicarakan adalah Luke Vickery. Striker muda yang memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan insting gol yang sangat tajam. Di usianya yang masih muda, ia sudah menunjukkan potensi sebagai predator kotak penalti. Sosok seperti inilah yang selama ini dicari oleh John Herdman, penyerang yang bisa mengubah peluang kecil menjadi gol. Masuknya Vickery akan memberikan dimensi baru di lini depan. Ia bukan hanya finisher, tetapi juga mampu menekan pertahanan lawan sejak awal. Nama kedua adalah Dion Zandenberg, striker yang tengah on fire di kompetisi Belanda bersama klubnya. Catatan golnya yang konsisten membuatnya dilirik sebagai mesin gol tambahan untuk timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai tipe target man yang kuat dalam duel udara. Dia mampu memenahan bola untuk membuka ruang bagi pemain lain. Kombinasi Vickery dan Zandenberg bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Lalu di sektor sayap, muncul nama Tristan Goijer. Pemain didikan Akademi Ajax Amsterdam ini dikenal memiliki teknik tinggi, dribble lincah, serta visi permainan yang tajam. Ia adalah tipe winger modern yang bisa menusuk ke dalam maupun melebar untuk memberikan umpan silang berbahaya. Kehadirannya akan membuat sisi sayap Indonesia jauh lebih hidup dan variatif. Masuk ke lini pertahanan, nama Jensen Seelt menjadi sorotan. Bek tengah yang saat ini berkarir di Eropa ini memiliki postur ideal, kuat dalam duel udara, dan sangat tenang dalam membaca permainan. Ini adalah tipe bek yang jarang panik dan mampu mengatur lini belakang dengan baik. Dan yang paling mengejutkan, nama Pascal Struijk ikut masuk dalam radar. Bek yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi keras Inggris ini disebut sebagai puzzle terakhir yang diinginkan John Herdman. Dengan pengalaman menghadapi striker top dunia, kehadirannya akan memberikan lapisan keamanan ekstra bagi pertahanan Indonesia. Jika Struijk benar-benar bergabung, maka lini belakang Indonesia bisa naik level secara signifikan. 5 nama ini bukan sekadar rumor kosong. Mereka adalah hasil pemantauan panjang dan masuk dalam rencana besar pembangunan skuad Garuda. John Herdman tidak ingin setengah-setengah. Ia ingin membangun tim yang benar-benar kompetitif. Tim yang tidak hanya kuat di Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di level Asia. Dengan tambahan 5 pemain ini, kedalaman skuad Indonesia akan meningkat drastis. Persaingan di dalam tim menjadi lebih ketat dan itu adalah hal yang positif. Karena dari situlah kualitas tim akan terbentuk. Kini, Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang. Mereka mulai membangun kombinasi antara mentalitas lokal dan kualitas Eropa. Dan inilah yang membuat negara-negara Asia mulai waspada. Piala Asia 2027 bukan lagi sekadar ajang untuk ikut meramaikan. Dengan skuad yang sedang dibentuk, Indonesia berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa mengejutkan banyak pihak. Namun pertanyaan besar masih menggantung, siapa yang akan lebih dulu resmi dinaturalisasi? Dan apakah semua nama ini benar-benar akan bergabung? Satu hal yang pasti, John Herdman sudah menyiapkan sesuatu yang besar, dan senyum itu adalah pertanda bahwa Garuda siap naik level. Bukan lagi sekadar pesaing, tapi penantang serius di Asia. Indonesia masuk grup neraka, Jepang, Qatar, dan Thailand sudah menunggu. Tapi kali ini Garuda tidak datang untuk jadi korban, momen yang paling menegangkan akhirnya tiba. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia dibuat terpaku saat hasil drawing Piala Asia 2027 resmi diumumkan. Jutaan pasang mata tertuju pada layar menunggu nasib timnas Indonesia di panggung terbesar Asia. Dan ketika hasilnya keluar, suasana langsung berubah. Indonesia dipastikan tergabung di grup F, sebuah grup yang langsung dilabeli banyak pihak sebagai grup neraka versi nyata. Bukan tanpa alasan. Di dalamnya berdiri 3 kekuatan besar yang siap menghadang langkah Garuda sejak awal. Yang pertama, raksasa Asia yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi, Japan National Football Team. Tim yang dikenal dengan disiplin tinggi, kecepatan, dan kualitas pemain yang merata di semua lini.
Jepang bukan hanya kuat, mereka adalah standar sepak bola Asia itu sendiri. Setiap pergerakan mereka terstruktur, setiap serangan mereka terukur. Dan menghadapi Jepang berarti menghadapi tim yang hampir tidak punya celah. Belum selesai sampai di situ, Indonesia juga harus berhadapan dengan sang juara bertahan, Qatar National Football Team. Tim yang datang dengan status sebagai penguasa Asia, dengan pengalaman bermain di level tertinggi dan mental juara yang sudah teruji. Qatar bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga sangat berbahaya dalam memanfaatkan momentum. Mereka tahu bagaimana memenangkan pertandingan, bahkan saat bermain tidak dominan, dan seolah belum cukup. Ada satu nama yang selalu membawa emosi tersendiri bagi Indonesia, rival abadi dari Asia Tenggara, Thailand National Football Team. Pertemuan dengan Thailand bukan sekadar pertandingan. Ini soal harga diri, soal gengsi, soal sejarah panjang rivalitas yang selalu panas di setiap pertemuan. Thailand datang bukan sebagai pelengkap. Mereka adalah raja ASEAN yang sudah terbiasa menghadapi tekanan dan memiliki motivasi berlipat saat bertemu Indonesia. Inilah grup yang harus dihadapi Garuda 3 lawan. 3 karakter berbeda, 3 tantangan besar. Jepang dengan disiplin dan kecepatan, Qatar dengan pengalaman dan mental juara, Thailand dengan semangat rivalitas dan permainan kolektif. Di atas kertas, Indonesia jelas bukan unggulan, namun situasi kali ini berbeda. Di bawah komando John Hartman, timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai tim yang hanya berharap keajaiban. Mereka datang dengan rencana, dengan strategi, dan yang paling penting, dengan kekuatan baru. Masuknya pemain diaspora Grade A yang sedang diproses menjadi faktor pembeda. Kedalaman skuad meningkat, kualitas individu naik, dan fleksibilitas taktik menjadi lebih luas. Hartman kini memiliki banyak opsi. Ia bisa bermain agresif dengan formasi menyerang, atau bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik cepat. Semua tergantung lawan yang dihadapi. Melawan Jepang, Indonesia mungkin harus bermain disiplin dan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Melawan Qatar, fokus dan konsistensi menjadi kunci agar tidak kehilangan momentum. Sementara melawan Thailand, mental dan keberanian akan menentukan hasil akhir. Yang menarik, tekanan justru tidak sepenuhnya berada di Indonesia. Sebagai tim yang dianggap underdog, Garuda punya satu keuntungan, tidak ada beban ekspektasi berlebihan. Namun justru disitulah letak bahayanya. Karena tim tanpa beban adalah tim yang paling sulit dikalahkan. Apalagi dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang selalu menjadi kekuatan tambahan di setiap pertandingan. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa lolos, tetapi seberapa jauh mereka bisa mengejutkan Asia. Karena jika semua rencana berjalan sesuai jalur, jika pemain diaspora benar-benar bergabung, dan jika strategi Hartman berjalan sempurna, maka grup neraka ini bisa berubah menjadi panggung kebangkitan Garuda. Dan saat itu terjadi, Asia tidak akan lagi memandang Indonesia sebagai tim pelengkap, tapi sebagai ancaman nyata. Di tengah euforia kebangkitan timnas Indonesia dan kabar kedatangan pemain diaspora baru, sebuah berita mengejutkan datang dan langsung mengguncang suasana. Sosok yang selama ini menjadi tembok kokoh sekaligus pemimpin di lini belakang, Jay Itzes, dikabarkan mengalami cedera serius. Insiden itu terjadi dalam laga panas di kompetisi Italia saat menghadapi AC Milan. Dalam sebuah duel udara yang keras, Itzes berusaha memenangkan bola seperti biasanya. Namun saat mendarat, posisinya tidak sempurna. Benturan keras membuatnya langsung terjatuh dan terlihat menahan rasa sakit. Momen itu sontak membuat banyak pihak khawatir. Fokus tim medis langsung tertuju pada bagian tumit dan lutut, 2 titik krusial bagi seorang bek tengah. Rasa nyeri yang cukup intens membuatnya harus ditarik keluar lebih awal. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi, mengingat Itzes dikenal sebagai pemain dengan fisik kuat dan daya tahan luar biasa. Dampaknya tidak butuh waktu lama untuk terasa. Tanpa kehadirannya, lini pertahanan timnya langsung kehilangan keseimbangan, koordinasi berantakan, komunikasi melemah, dan celah mulai terbuka. Hal yang sama kini menghantui timnas Indonesia. Karena di saat yang bersamaan, agenda besar sudah menunggu. FIFA Matchday Juni 2026 menjadi panggung penting bagi skuad Garuda. 2 laga krusial akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno menghadapi Oman dan Mozambik. Atmosfer sudah mulai memanas. Supporter bersiap memadati stadion. Harapan tinggi mulai dibangun, namun kini semuanya berubah. John Hartman dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit. Memanggil Itzes dalam kondisi belum pulih jelas berisiko. Tapi jika tidak memanggilnya, Indonesia kehilangan sosok yang bukan hanya penting secara teknis, tetapi juga secara mental. Itzes bukan sekadar back, ia adalah pemimpin, komando, penyeimbang, sosok yang membuat pemain lain merasa aman di lapangan.
Jika ia benar-benar absen, maka beban besar akan jatuh ke pundak pemain seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner. Mereka harus segera beradaptasi dan membangun chemistry dalam waktu yang sangat singkat. Padahal lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Oman dikenal dengan permainan disiplin dan organisasi yang rapi. Sementara Mozambik membawa kekuatan, fisik dan kecepatan khas Afrika yang bisa sangat merepotkan jika tidak diantisipasi dengan baik situasi. Ini menciptakan dilema besar, memaksakan Idzes bisa berujung cedera lebih parah. Namun kehilangan dirinya bisa melemahkan fondasi pertahanan tim. Di tengah ketidakpastian ini, publik Indonesia hanya bisa berharap agar sang kapten bisa pulih tepat waktu. Namun di balik kekhawatiran itu, secerca harapan muncul dari generasi muda. Timnas Indonesia U19 bersiap menghadapi Piala AFF U19 2026 dengan semangat baru. Nama Welber Jardim kembali menjadi sorotan. Pemain yang berkembang di Brasil ini membawa pengalaman, teknik, dan mentalitas yang berbeda. Ia tidak hanya datang sebagai pemain muda, tetapi sebagai simbol masa depan. Di sisi lain, Matthew Baker juga menjadi kejutan besar. Meski usianya lebih muda, ia menunjukkan kualitas yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Fleksibilitasnya dalam bermain membuatnya menjadi aset penting dalam skema tim. Kehadiran mereka menunjukkan satu hal penting, regenerasi berjalan. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu generasi. Saat satu pilar goyah, generasi lain siap mengisi. Turnamen AFF U19 nanti bukan sekadar kompetisi. Ini adalah panggung pembuktian bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang dibangun dengan serius. Kini, semua cerita ini menyatu dalam satu garis besar. Di satu sisi, tim senior menghadapi ujian berat dengan potensi absennya sang kapten. Di sisi lain, generasi muda mulai menunjukkan sinarnya, dan di tengah semuanya, John Hartman berdiri sebagai sosok yang harus merangkai semua puzzle ini menjadi satu kekuatan utuh. Apakah Indonesia akan goyah tanpa Idzes? Ataukah justru melahirkan pahlawan baru? Satu hal yang pasti, perjalanan ini belum selesai, dan seperti biasa, Garuda selalu punya cara untuk bangkit di saat yang paling tidak terduga.